Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrinal Fitra, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Berikut merupakan video perteaching saya dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa kelas 3. Selamat menyaksikan. Bersama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga semangat ini tidak pudar ya, dari awal ini hingga akhir kita pembelajaran nantinya. Baiklah, anak-anak bapak semuanya. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Hendra. Ya Hendra. Ya silakan, tolong dibantu Hendra. Ya Pak. Ista'id. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong terlebih dahulu anak bapak luruskan mejanya dan kursinya dulu. Ya, udah ya. Pak. Udah lurus Pak. Udah lurus ya. Baik, sekarang anak-anak bapak ada yang tidak hadir untuk hari ini? Muhammad Nazir, Pak. Hadir semuanya? Ya, Pak. Muhammad Nazir belum hadir. Oh, Muhammad Nazir yang tidak hadir. Ya, ada yang tahu bagaimana kabarnya? Dia menolong orang tua, Pak. Oh, ya. Bagus itu. Berarti dia menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Pada orang tua. Ya, bagus sekali. Mudah-mudahan besok dia dapat hadir lagi ya bersama kita semua untuk belajar di sini menuntut ilmu ya. Iya, Pak. Nah, Bapak yang lain mungkin terus semangat ya belajar agar nanti cita-cita anak Bapak semuanya dapat tercapai. Karena kalau kita belajar dari sekarang dengan semangat, otomatis nantinya apa yang kita cita-citakan tercapai ya. Tapi kalau kita malas-malasan, otomatis cita-cita kita tidak tercapai nantinya. Saya jadi guru, Pak. Ya. Bagus sekali itu, Hendra. Ya, baik. Masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Pelajaran kita minggu yang lalu, Pak kasih bocoran satu nih ya. Tentang apa rasanya, Pak? Lupa, Pak. Pelajaran kita minggu yang lalu tentang berbakti atau berbuat baik. Oh iya, Pak. Oh iya, berbakti kepada orang tua ya, Pak. Berbakti pada orang tua ya, Pak ya. Lagi? Bakti kepada Pada orang guru, Pak. Ya bagus tuh Ghazali, bagus. Masih Pada ingat pelajarannya. Yang ketiga ada lagi. Ya, ada 3 tuh. Masih ingat? Kepada sesama, berbuat baik kepada sesama. Sama, ya. Ya, bagus sekali ya. Berarti masih ingat yang sering dibaca pelajarannya yang lalu-lalu lagi supaya ingat nantinya. Iya, Pak. Baik, adapun pelajaran kita untuk hari ini yaitu Bapak silakan dilihat di depan ya, di fokusnya Bapak tayangkan. Nah, ini. Aku bangga mampu berpuasa. Kelihatan semuanya, anak Bapak semuanya? Kelihatan, Pak. Ya. Halo, Pak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama nantinya setelah anak Bapak mempelajari
mulai dari awal ini hingga akhir nantinya anak bapak semuanya bisa menjelaskan pengertian puasa. Selanjutnya nanti bisa memahami ketentuan puasa dengan benar. Ya, jadi setelah pembelajaran ini selesai nantinya tentunya anak bapak semuanya bisa menjelaskan ini yang dua dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya Pak. Baiklah, untuk mengetahui mungkin Enggak. mengetahui kemampuan awal anak-anak bapak semuanya, bapak ada pertanyaan ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu siapa yang tahu apa pengertian puasa? Ayo angkat tangannya. Nahan Pak. Pak. Ya tuh si Ahmad Yani, silakan. Puasa menurut bahasa menahan, Pak. Ya, bagus sekali. Menurut Pak. istilah, Ya, silakan, Berlali. Tidak makan seharian, Pak. Tidak makan seharian, ya bagus Ya. juga. Ya, itu sudah Tidak paham, minum, ya. Pak. Ya, Hendra, tidak minum. Ya, Tidak bagus. minum. Berarti anak-anak bapak di lokal ini memang sudah pintar-pintar semua, sudah hebat-hebat ya, sudah tahu apa Alhamdulillah, itu Pak. yang dinamakan Ya, Pak. dengan puasa. Tahun kemarin saya penuh puasanya, Pak, semua, Ya, Pak. bagus sekali. Dikasih uang sama mama dan papa, Pak. Ya, bagus ya. Ya, pertanyaan kedua, mungkin kapan kita ini berpuasa yang dianjurkan oleh Allah, yang diwajibkan biasanya? Bulan Ramadan, Pak. Ya, bagus sekali, Hendra. Ini Bulan puasa, dapat Pak. bintang. Bulan puasa. Bintangnya 5 langsung Pak kasih ini. Ya, Masya Senin, Allah. Kamis, Saya Pak. dapat bintang 5. ya, Senin Kamis, bagus Pak. sekali. Senin Kamis, ya, Ahmad Yani juga bagus. Pak, itu Ada tidak juga, wajib Pak, itu, ya. Pak. Itu sunnah itu, Pak. Itu sunnah. Ya, itu boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, tapi yang dianjurkan, yang sangat diwajibkan tuh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan atau bulan puasa ya. Nah, sekarang anak-anak bapak silakan diperhatikan video berikut ini ya. Itu, Pak, Pak, jangan berikut, Pak tambahkan saja dengan suara bapak ya. Ya, Pak. Pengertian puasa ini secara istilah menahan diri ya dari segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ini adalah dalil puasa ya, yang ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Baik, ini adalah syarat wajib puasa. Ada 6. Ya. Yang pertama yaitu Islam ya. Jadi syarat wajib puasa yang pertama harus beragama Islam. Ya, harus beragama Islam yang pertama. Nah, karena hanya orang yang beragama Islam lah yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Ya. Yang kedua yaitu balik. Balik ini berarti sudah sampai batas waktunya. Ya, atau sudah sampai batas kedewasaannya. Nah, maka dia sudah diwajibkan untuk berpuasa ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu berakal. Nah, berarti dia ini tidak gila atau tidak kehilangan akal. Yang keempat yaitu dia sehat. Dia sehat fisik, sehat mental ya. Sehat fisik ini dia tidak sakit ya. Sehingga dia nantinya tidak dia terhalangi untuk berpuasa. Selanjutnya yang kelima ini yaitu mukim. Kalau mukim ini merupakan
orang yang berdiam diri atau orang yang bertempat tinggal atau tidak dalam perjalanan. Dia berada saja di rumahnya atau di tempat tinggalnya, tidak pergi perjalanan jauh, sehingga dia tidak terhalangi untuk berpuasa. Selanjutnya yang keenam itu mampu, ya, mampu menahan hawa nafsu, mampu dalam menahan diri dari hal-hal yang lain. Ini adalah syarat sah puasa. Yang pertama yaitu niat ini. Harus ada niat berpuasa setiap malam sebelum fajar. Niat dapat dilakukan di dalam hati tanpa harus dilafalkan, ya. Yang kedua yaitu meninggalkan hal yang membatalkan. Jadi menahan diri dari makan dan minum, dan ini bagi yang suami istri, ya, orang yang dewasa berhubungan suami istri mulai dari fajar hingga terbenam matahari. Banyak ada ini rukun puasa. Yang pertama rukun puasa yaitu niat, ya. Ya, niat ini harus ada niat berpuasa setiap malam sebelum fajarnya atau sebelum subuh, ya. Yang kedua yaitu menahan diri dari makan, minum hingga dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Ini ada nih bisa jadi dimasukkan tangannya ke dalam mulutnya agar dapat muntah, itu dapat membatalkan puasanya. Ya. Yang ketiga ini berenang. Yang berenang ini maksudnya nantinya dalam berenang ini minum air. Nah, jadi kalau kita terminum air otomatis kan batal puasanya. Yang keempat yaitu haid, ini bagi perempuan, ya, atau berhalangan. Yang kelimanya tadi hilang akal atau gila. Selanjutnya sunnah-sunnah berpuasa. Sunnah-sunnah puasa ini yang pertama yaitu mengakhirkan sahur. Ini adalah sunnah puasa yang pertama. Itu melaksanakan sahur pada jam mendekati azan subuh sehingga mendapatkan sunnahnya. Jadi kalau sahur itu tidak tengah malam, ya, disunahkan, tapi di akhir-akhir itu yang disunahkan. Selanjutnya menyegerakan berbuka puasa. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Kan pasti anak bapak melihat tuh di dalam bulan Ramadan banyak orang-orang yang tadarus, ya, tadarus membaca Al-Quran bersama. Memang itu disunahkan. Selanjutnya ini adalah tata cara berbuka. Yang pertama yaitu membaca basmalah terlebih dulu. Kalau yang pertama sekali, setelah membaca basmalah, nantinya anak-anak bapak dapat nantinya memakan yang hal-hal yang manis seperti makan kurma, atau tidak ada hal-hal yang manis, bisa juga dengan meminum air putih. Yang ketiga, nantinya boleh anak bapak semuanya melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu, ya. Lalu setelah itu boleh melanjutkan makan lagi dengan berdoa, ya, berdoa baik akan makan lagi atau setelah makannya, ya. Itu yang akan dilakukan oleh anak-anak bapak pada saat berbuka puasa. Selanjutnya ini adalah niat untuk puasa Ramadan, ya. Coba si Ghazali bantu baca, Ghazali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nawaitu sauma qadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ya, bagus sekali. Ya, itu dia niat
puasa ya. Ya. Tuh Awak harus hafal hafal Pak. oleh anak bapak semuanya. Nah, selanjutnya ini niat dalam berbuka puasa. Coba ada yang bisa membacakan niat berbuka puasa? Mak Dayat, Pak. Ya, Rahmat Dayat, silakan Rahmat Dayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Amin. bagus sekali. Jadi niat akan berpuasa dan niat akan berbuka puasa ini harus anak-anak bapak hafal ya. Nah, selanjutnya Kalau enggak kita baca lanjutkan. niat berbuka gimana Ini Pak? bagaimana? Kalau tidak baca niat berbuka. Kalau tidak baca niat berbuka, Niat boleh puasa yang ada, anak-anak Pak. bapak Niat atau bukan ada. Al-Ghazali baca dengan basmalah saja. Nah, karena kalau kita tidak berdoa dengan menyebut nama Allah, tentunya nanti tidak diberkahi oleh Allah. Nah, sekarang Bapak ada bola kertas ini. Nah, ini siapa yang dapat ini nanti Pak lempar, dapat di kursinya atau dekat dengan dia nantinya. Silakan jawab nanti soal nomor 1 ya. Nanti bukti anak-anak bapak paham apa yang sudah anak-anak bapak lihat tadi dari video tadi ya. Coba Pak lempar lagi. Ayo. Dapat Pak. Ya. Silakan Ghazali. Dapat. Jawab nomor 1 Ghazali. Ya Pak. Coba bacakan saya dulu. Ya. Ya Pak, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai matahari timbul sampai matahari terbenam, Pak. Ya, bagus sekali. Coba lagi si Ghazali lemparkan bolanya tadi lagi. Apa temanya nanti akan menjawab soal nomor 2 ya. 3. Pendra, Pak. Endra, Pak. Ya. Pak. Silakan Endra. Jawab soal nomor 2-nya. Nomor 2. Salah satu surat dalam Al-Quran yang mewajibkan puasa Ramadan surat Al-Baqarah ayat 183, Pak. Ya, bagus sekali ya. Silakan. Bisa lihat buku, Pak. Lagi. Siapa nanti yang dapat? Ayo. Rahmat Dayat, Pak. Rahmat Dayat dapat. Ya. Jawab soal nomor 3. Pak. Kan dekat dengan Rahmat Dayat tuh kertasnya. Silakan jawab. Mandi merasa sudah tidak mampu berpuasa walaupun ia tidak sedang dalam keadaan sakit. Andi pun makan dan minum dengan sengaja kepuasan ini dianggap batal, Pak. Ya, jadi kalau dia berpura-pura sakit ya, tapi dia makan dan minum setelah itu berarti batal ya. Bagus sekali. Berarti untuk video tadi anak-anak bapak semuanya berarti memahami ya bagaimana ketentuan atau pengertian puasa dan ketentuan puasa ya. Ya, Pak. Baik. Selanjutnya, coba bapak sekarang lagi membagi kelompok. Ya, kelompoknya coba kita berhitung nanti ya 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3 mulai dari apa dulu ya, si Rahmat Hidayat. Coba 1 Rahmat Hidayat. 1. Ya, bagus. Lanjut Hendra. 2. Lanjut Supri Firman. 3. Bagus. Lanjut 1 lagi Ghazali. 1. Ya, bagus. Peri Fernando. 2. Ya, bagus sekali. Lanjut si Fitra Yadi. 3. Ya, bagus. Lanjut Burhanuddin. 1. Ya, bagus. Ahmad Yani.
Ini Ya. kalau Pak. Nah, kita lanjut ya. Di Elvin. Dua, Pak. Ya, Pak. Ah, ya bagus. Nah, berarti yang dapat nomor 1 tadi, silakan duduk per kelompok lagi yang nomor 1 ya. Pilih pojok sebelah kiri Bapak ya. Ya, Nah, Pak. yang nomor 2, silakan di tengah-tengah. Ya, Yang Pak. nomor 3, silakan di sebelah kanan Bapak, bentuk kelompoknya. Ya, silakan duduk Ya, per Pak. kelompok. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya, Pak. Alah, Ya, nah Pak. ya. Selanjutnya, masing-masing kelompok nanti ada tugasnya yang Pak suruh. Yang kelompok 1 nantinya mengerjakan cara atau membuat bagaimana cara menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Nanti boleh anak-anak Bapak membuatnya seperti tata konsep ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya itu sudah dibuat juga ya. Jadi boleh ditiru itu lagi. Ya, contohnya dalam membuat peta konsep. Jadi silakan dibuat nanti cara menjalankan puasa Ramadan. Nah, kalau kelompok 2 apa tugasnya? Yaitu di kelompok 2 silakan nanti dibuat di kertas yang Bapak bagikan. Ya, ini dia ya. Asalkan dibuat nanti pengalamannya atau berbagi pengalaman. Sama kan ada nih beberapa orang. Buat nanti namanya. Misalnya Ahmad Yani nomor 1 namanya. Nanti buat apa saja pengalamannya dalam berpuasa. Nah, lanjut nanti selanjutnya teman-temannya. Yang ketiga, yaitu kelompok yang ketiga ini adalah bagian-bagian apa saja yang harus ada dalam puasa. Nah, nanti silakan dibuatkan juga. Boleh dalam peta konsep, boleh juga nantinya secara bagian ya atau bagian-bagiannya nanti. Nah, silakan dibuat. Boleh dilakukan kerja kelompoknya mulai dari sekarang ya. Ya, Pak. Nah, ya. Nah, sudah, Pak. Sudah? Ya, bagus. Coba kelompok 1 terlebih dahulu ya. Kita tampil ke depan. Nanti siapa kelompoknya yang bersemangat tampil dan sempurna, kita beri atau Bapak beri nilainya ya 100 juga untuk nilai kelompoknya. Ya, kelompok 1 tadi siapa? Ghazali ya. Iya, Pak. Boleh. Ghazali. Siapa yang tampil di kelompoknya? Iya, Pak. Pak Indra. Ya. Pak. Silakan Ketua. Nanti saya tambahkan. Ya, ya. Sudah selesai, Pak. Ya, bagus. Ya, sempurna sekali. Saya 100 nilainya nih kelompoknya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Selanjutnya kita tampilkan kelompok 2 ya. Ya, bagus. Selanjutnya baru kelompok 3. Ya, kasih aplaus untuk kita semua. Ya, bagus sekali. Kalau seperti ini kan semangat kita ya belajarnya. Aktif semua. Paham-paham ya. Perlu Bapak tegaskan anak-anak Bapak semuanya bahwasanya puasa itu memang kita menahan diri kita dari haus dan lapar, dari makan dan minum. Tidak hanya itu, yang perlu Pak tegaskan kembali bahwasanya tidak hanya makan dan minum saja, tapi hawa nafsu kita juga harus ditahan. Ya, mulai dari menahan yang biasanya kita ini agak sombong-sombong sedikit, hilangkan lagi. Ya, atau yang agak pemarah rasanya dihilangkan lagi, dikurangkan. Karena dalam keadaan puasa. Baiklah anak-anak Bapak semuanya. Untuk selanjutnya, Bapak akan bagikan LKPD atau lembar kerja yang akan anak-anak Bapak kerjakan nantinya. Ada beberapa soal. Ini Pak bagikan ya. Ini dia. Ini masing-masing kelompok, masing-masing orang dapat ya. Nih. Ya, tolong ketua dibagikan. Ya, Pak. Ya. Nah, ya dapat semuanya. Sudah, Pak. Sudah, silakan dikerjakan ya. Sudah, Pak.
Nah, ya. Oke. Bagus, sudah selesai ya. Nah, Sudah, sudah Pak, selesai sudah, kan Pak. rapat kumpul? Ya, Sudah, Pak. akan dikumpul oleh ketua kembali. Oke, sudah Pak. Ya, Sudah, bagus Pak, ini dia. sekali. Baiklah, Mana anak taruh, bapak Pak? semuanya. Marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Siapa yang dapat menyimpulkan terlebih dahulu? Ada dari anak-anak bapak? Burhan, Pak. Coba. Burhan. Silakan Burhan. Jadi Pak, puasa itu menahan Pak. Ya, Pendek menahan. itu, Menahan Pak. apa ini Burhan? Apa Pak? Menahan apa ini? Menahan dari lapar dan haus Pak. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita yang tadi? Syukri Pak. Nyonok saya Pak. Ya, kalau Ghazali bagaimana? Simpulkan aja Ghazali. Nah, kita harus percaya diri ya. Jangan boleh menunjuk-nunjuk teman. Ya, baik Pak. Ya. Yang jelas, setiap orang Islam harus berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia berdosa Pak. Ya, bagus. Ya. Seperti yang apa tadi ya? Yang surat Pak. Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya Pak. Ya, baik. Jadi memang puasa itu menahan diri kita dan menahan dari makan dan minum juga seperti yang dikatakan oleh Burhan tadi. Dan yang disampaikan oleh Ghazali benar juga. Jadi puasa Ramadan itu wajib untuk kita yang beragama Islam. Tidak boleh kita tinggalkan. Jadi ada hal-hal juga yang dapat membatalkan puasa. Seperti tadinya kalau kita makan dan minum dengan sengaja itu juga tidak boleh. Ya. Lalu muntah dengan sengaja, disengajakan mengerok tenggorokan agar muntah itu juga tidak boleh, batal puasanya. Dan tadi juga sudah kita pelajari bagaimana dan apa saja bentuk doa ya, baik itu doa akan puasa maupun doa setelah atau akan berbuka puasa tadinya. Jadi Pak harapkan anak-anak Bapak semuanya dapat mengamalkan ini dalam nantinya menjalankan ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan nantinya ya. Bisa semuanya? Siapa? Pak. Baik anak-anak Bapak sekarang ingin nih mengetahui bagaimana sikap atau perasaan anak Bapak dalam belajar dengan Bapak hari ini. Coba siapa yang bisa angkat tangannya dulu? Bagaimana perasaannya? Sangat menyenangkan Pak. Ya, sangat menyenangkan. Bagus Burhan. Ada lagi yang menyampaikan sesuatu, merefleksi dirinya atau pelajaran kita hari ini. Minggu depan Bapak lagi yang ngajarkan Pak. Kami nggak mau dengan ibu lain Pak. Ya, tentu ya. Kita belajar kembali minggu depan. Ya. Ya. Ada lagi yang menyampaikan perasaannya. Sangat senang sekali, Pak. Ya. Banyak mendapatkan ilmu. Insya Allah nanti saya akan penuh puasanya, Pak. Ya, bagus sekali Hendra. Ya, bagus sekali ya. Kita seperti yang disampaikan oleh Ghazali tadi ya. Minggu depan kita bertemu lagi tentunya dengan materi yang berbeda, yaitu materi lanjutan dari ini, yaitu hikmah puasa Ramadan ini apa. Jadi anak-anak Bapak juga dapat nantinya di rumah membaca baik dari buku paket yang sudah ada maupun di referensi-referensi lain atau bahan-bahan lain. Bisa jadi anak-anak Bapak melihatnya di Google juga boleh. Ya, di Google, di YouTube, bagaimana hikmah atau manfaat dari puasa ini kita lakukan. Ya, mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak. Ya.